Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ya, jadi saya membuat program ini adalah program Jisamsu, ya, ngaji Islam santuy. Ya. Jadi ngajine santai wae, gak usah tegang ya. Jadi santai ya wis, iso ngopi, iso ngeteh ya. Terserah wis ya. Nek ono teh ya teh, nek ono kopi ya kopi. Nek gak ono ya banyu putih gak apa-apa. Penting ojo minuman keras rek ya. Sahabatku yang saya cintai, jadi Al-Fakir di sini akan membagikan beberapa ilmu ya, beberapa ilmu. Jadi mungkin kalau ada kekurangan bisa nanti jenengan semua ngasih komentar atau bagaimana, itu ya wajar lah ya, kekurangan itu ada setiap diri manusia lah. Nah, jadi di sini Al-Fakir akan membagikan ilmu ya, ilmu mengenai yang saya ketahui ya, bukan sesuatu yang di luar saya ketahui. Sing aku ngerti ya wis tak ikut tak bagino. Nah, jadi kita akan bahas masalah hukum ya, hukum. Kita lihat berapa waktu yang lalu atau bulan yang lalu kita mendapati fakta ya mengenai kasusnya Pak Novel Baswedan ya, dimana Pak Novel Baswedan ini menjadi korban penyiraman air keras ya di tahun 2017. Kasusnya berlarut ya, mulai 2017, 2018, 2019, 2020 ini baru terungkap. Nah, yang menjadi Al-Fakir soroti adalah hukuman yang diberikan oleh si pelaku ini. Ya, ini memang dari sisi hukum memang gimana ya, dirasa kurang adil ya. Dirasa kurang adil karena ini merupakan penganiayaan yang tingkat berkelas ya. Tingkat tinggi ya, karena kekerasan ini dilakukan berencana ya, sudah direncanakan. Namun yang sangat disayangkan adalah pelakunya ini hanya divonis 1 tahun penjara kan, 1 tahun penjara. Jadi pengusutan itu lebih lama daripada vonis hukuman kepada si pelaku penyiraman air keras ya. Alasannya aneh juga, karena salah satunya adalah karena tidak disengaja ya kan. Bagaimana mungkin orang menyiram air keras di waktu subuh ya kan? Dia itu membawa air keras ya, membawa air keras itu pun sudah disengaja ya kan, disengaja ya kan. Bangun subuh bayangno. Sopo sih sing iso bangun subuh nek gak niat memang bangun subuh. Karena bangun subuh itu godaannya lebih besar. Dan orang bangun subuh untuk sholat subuh itu godaannya paling besar ketimbang sholat-sholat yang lain gitu loh. Nah, ini dikatakan bahwa hal itu tidak disengaja. Nah, ini kita lihat dari kacamata hukum itu ada dugaan ketidakadilan. Bahkan Pak Novel Baswedan ketika diwawancarai itu mengatakan Pak Novel ini menduga bahwa kedua pelaku ini bukan orang yang sebenarnya menyiram air keras tersebut ya kan. Jadi sidang hanya untuk formalitas saja. Nah, inilah yang terjadi di dunia kita di Indonesia juga ya. Kalau kata orang-orang itu negeri plus 62 yang berflower ya, berkembang.
Yo boy jenenge berflower, berkembang maksudnya, negeri berkembang. Ya, plus 62 itu kode Indonesia ya. Negeri plus 62 ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang hukum sekarang ini cenderung tumpul ke atas dan tajam untuk ke bawah ya. Jadi kadang ada orang-orang yang berkuasa itu menggunakan alat hukum ini untuk menggebuk lawan politiknya, ya kan? Ini lumrah terjadi saat ini, ya kan? Nah, jadi yang satu dihukum berat, yang satu ringan, ya kan? Nah, itu sudah biasa kita dapatilah kalau panjenengan semua ini melihat terus update-update terbaru mengenai berita politik terhangat saat ini. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam pandangan Islam ya. Jadi Islam itu memandang bahwa manusia yang satu dengan yang lain itu sama. Sama dan setara. Meskipun dia berbeda kulit, ya kan, berbeda ras atau kebangsaan lah gitu. Jadi antara Muslim Indonesia dengan Malaysia itu sama, antara Muslim India dengan Brunei itu sama, ya kan. Yang membedakan adalah ketakwaan saja, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berfirman itu kan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang-orang yang paling akrakum, yaitu paling bertakwa, paling mulia itu yang paling bertakwa. Ya kan? Nah, jadi Al-Fakir di sini membreakdown ya. Apa yang membreakdown ya? Jadi mengungkap dari sisi agama ya. Jadi sisi syariat, bukan masalah hukum. Kalau mungkin masalah hukum ahli hukum yang lebih tahu, ya kan? Jenengan bisa lihat ILC ya. ILC itu insya Allah pakar-pakarnya. Jadi Al-Fakir di sini sebatas untuk dari sisi syariatnya, dari sisi hukum Islamnya saja, ya kan? Ya, kalau memang faktanya memang kita bukan negara Islam, tapi kita tahu bahwa negeri ini mayoritas Islam, ya kan? Presidennya ya Islam. Jadi ngertilah sedikit besar ngerti masalah syariat Islam. Perkara negara ini tidak melaksanakan hukum yang ada di dalam syariat Islam itu tersebut, ya kan, itu nanti dosanya ya ditanggung oleh negara atau pemimpin yang menduduki jabatan saat itu, ya kan? Tapi kita sebagai umat Islam itu wajib mendakwahkan kebenaran. Qulil haqqu walau kana murran. Ya, jadi kita berbicara yang hak walau kana murran, kadang menyakitkan juga gitu. Jadi hukum Islam itu hukum yang gimana ya? Sangat adil, karena Allah itu mensifatkan dirinya al-adlu. Dari Asmaul Husna itu kan ada al-adlu. Jadi Allah itu maha adil lah, ya. Tapi kadang kita itu melihat tidak adil itu karena kita berpikir secara logika, ya. Tapi hakikatnya Gusti Allah yang ngerti, gitu. Gusti Allah yang ngerti keadilan itu bagaimana. Misalnya seperti waris ya, itu kan kalau laki-laki 2 perempuan 1 ya, atau kalau bahasanya sekarang itu laki-laki 1 perempuannya setengah. Nah, istilahnya itu 2:1 lah. Itu kalau kacamata sekarang kita lihat itu tidak adil, tapi dalam kacamata Islam ya itulah keadilan. Ya, kadang kita tidak bisa mencerna keadilan itu bagaimana. Ya, kadang kebenaran itu ya Gusti Allah tok sing ngerti. Kita itu sebagai makhluk ya ojo sok ngerti gitu loh. Kadang iki hukumnya tidak sesuai hak asasi manusia. Nah, misalnya hukum cambuk iki waduh kekerasan dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita sebenarnya seperti hamba yang sok tahu ya, sok tahu. Maka kalau umat Islam itu ketika diseru untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu cuma sami'na wa ata'na, kita itu cuma mendengar dan taat, gitu. Gak usah protes gitu loh. Apa sembahyang subuh 2 rakaat misalnya gitu ya. Ya itu tidak bisa dipertanyakan. Gitu. Apa-apa so mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari gitu. Apa gak sampai bebengi ae gitu. Sisan wis kurus misalnya ya.
ya tidak bisa dikatakan begitu, karena itu sudah perintah Allah. Ya, jadi sami'na wa ta'na. Nah, Al-Fakir di sini akan membacakan sebuah hadis, ya kan, yang insya Allah kita bedah sedikit-sedikit ya. Jadi santai ayo wis. Ya, kalau yang mau ngopi ya ngopi dulu, tapi yo aja pateni. Videonya aja dipateni. Ya. Jadi tetap dinyalakan. Ambil dirungokno. Jadi masalah ini hadis masalah had, ya. Had itu hukum yang Allah syariatkan, al-had. Ya, jadi hadisnya agak panjang, tapi insya Allah banyak teman-teman yang sudah mendengar hadis ini ya. Mungkin saya cuma menceritakan kembali karena fakta hadis ini hampir ada, maksudnya hampir ada. Jadi hampir sama dengan kondisi saat ini. Nah, gitu loh fakta hadisnya. Baik, saya bacakan, nanti saya tampilkan di layar ya. Ya, di layar saya tampilkan. Ya. Nah, ini wis zaman lihat wis mbok kanan mbok kiri kok. Ada lah, ya. Nah, jadi hadis mengenai had. Ini hadis diriwayatkan dari Aisyah. Baik, bismillah, saya bacakan. An Aisyah anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil mahzumiyatil lati saraqat faqalu may yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu wa may yajtari'u alaihi illa Usama hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqallamahu Usama faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddin min hududillah summa qama fakhtatoba faqala ayyuhan nas innama ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza saraqa fihi syarifu wa tarakuhu wa idza saraqa fihim dha'ifu aqamu alaihi al-hadda wa yamullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Nah, jadi ini hadis mengenai hudud ya. Kita bedah sedikit-sedikit ya. Dicerna sedikit-sedikit aja. Kalau ada yang bahasa kurang ngerti, nanti saya simpulkan saja gitu. Karena saya juga masih terbata-bata lah istilahnya untuk menafsirkan atau menerjemahkan bahasa Arab ini ya. Kita di sini sama-sama belajar. Dan aku sing salah yo sama lelingno ya, sama mengingatkan. Ya, kita saling berbagi. An Aisyah, jadi hadis ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil mahzumiyatil lati saraqat. Jadi orang-orang Quraisy ini bingung mengenai ada kejadian wanita al-mar'atil mahzumiyah. Jadi salah satu wanita dari suku Mahzumiyah. Mahzumiyah adalah salah satu suku ya. Kalau sekarang tuh di Naruto itu klan ya, klan Uchiha ya, dan lain sebagainya lah, klan Uzumaki ya. Jadi salah satu suku. Yang Mahzumiyah ini adalah suku yang terpandang lah istilahnya ya. Jadi wanita ini orang yang terpandang. Kalau sekarang itu ya seperti mungkin anak pejabat lah, anak presiden atau anak bupati dan lain sebagainya, anak pengusaha besar lah, itu seperti itu. Alati sarokot, jadi dia ini ketahuan sedang mencuri, sudah mencuri, ketahuan melakukan pencurian. Faqalu may yukallima fiha Rasulullah SAW ya. Siapa yang berani mengabarkan, mengatakan kejadian ini kepada Rasulullah SAW? Jadi orang-orang itu bingung. Sopo sing iso membicarakan hal ini kepada Rasulullah? Faqalu, mereka berkata, wa may yajtari'u alaihi illa Usama. Siapa lagi kalau yang berani kepada Rasulullah mengatakan hal ini kepada Rasulullah kecuali Usama ya. Jadi orang-orang Quraisy ini bingung. Sopo sing iso ngandani hal ini, mengatakan hal ini kepada Rasulullah? Orang-orang bilang, siapa lagi kalau bukan Usama gitu loh. Ya, yang berani mengatakan hal tersebut kecuali Usama ya. Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usama ini. Ya.
Fakallamahu Usama. Jadi ketika Usama ini bertemu Rasulullah, itu Usama itu mengungkapkan, ya, berbicara mengenai hal tersebut, bahwa ada wanita dari kalangan Makhzumiyah itu telah melakukan suatu pencurian, gitu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW ini berkata, atashfa'u fi haddin min hududillah, ya, apakah kamu hendak meringankan hukum dari hukum-hukum Allah? Maksudnya kalau mencuri itu pada nisab tertentu maka akan dipotong tangannya, ya. Rasulullah berkata kepada Usamah ini, atashfa'u fi haddin min hududillah, ya, apakah kamu hendak meringankan salah satu hudud dari hudud-hudud Allah, hukum dari hukum-hukum Allah ini, ya. Summa qama fahtatoba, maka Rasulullah lalu berdiri lalu fahtatoba, berkhutbah, ya. Faqala, Rasulullah berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ahlakal ladzi qablakum, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kamu, annahum kanu idza saraqa fihim syarifu, ketika ada pencurian dari mereka dari kalangan syarifu, yang mulia, yang berkedudukan tinggi, ya kan. Jadi ketika ada orang yang terpandang mencuri, ini kaum-kaum terdahulu, ya, tarokuhu, jadi mereka mengingkarinya atau mengindahkannya, wis gak usah dihukum wis, ya, atau mungkin diringankan wis kalau yang mencuri itu dari kalangan yang terpandang. Wa idza saraqa fihim, dan tatkala ada mencuri dari kalangan mereka, ad-dhaifu, orang-orang yang lemah, ya. Jadi kalau ada orang yang lemah mencuri, ya, aqamu alaihil hadda, mereka itu menegakkan hukum Allah, ya, ditegakkan hukumnya, ya. Jadi ini ono wong pejabat mencuri itu wis diringankan saja wis, utawa wis gak usah dihukum wis, dia ini anak pejabat atau anak presiden atau anak sebagainya lah. Tapi ketika orang yang lemah, ya, misalnya butuh tukang dodol tahu atau dodol sego goreng, ya kan, atau gorengan, ya, menjes, ya, gedang goreng lah, undi-undi wis, curhat tadi, ya, ketika melakukan pencurian maka mereka tegakkan hukum itu, ya. Wa Allah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad, seandainya Fatimah putriku, ya, sarokot, mencuri, ya, melakukan pencurian, lakotok tu yadaha, maka aku akan potong tangannya sendiri, ya. Jadi ini keadilannya, yang namanya keadilan. Jadi tidak memandang dia itu anak siapa, bahkan dia itu anak pemimpin dari kalangan terpandang atau gimana, ya kan, bahkan anak presiden. Bahkan ketika itu Rasulullah bilang, seandainya putriku Fatimah melakukan pencurian maka saya potong tangannya, ya. Jadi tidak melihat dia itu siapa, ya, itu hukum yang adil, ya. Tapi sekarang kan tidak faktanya, ya kan. Jadi melihat sisi subjektifnya, jadi dari orang siapa atau partai apa dan lain sebagainya. Kalau dari partai misalnya yang bersekongkol dengan penguasa mungkin bisa diringankan atau bagaimana, ya, itu sekarang itu. Bahkan kan kalau sekarang kan penjara para pejabat dengan penjara orang biasa kan beda, ya kan. Kadang penjaranya pejabat itu ya ono TV ini, ono lemari ini, ono kulkas, ya kan. Nah, jadi itu faktanya. Jadi keadilan itu sulit didapat sekarang. Nah, jadi Ivanifillah rohani wa rahmatullah, Islam itu turun untuk hifdzun nafas, ya, melindungi jiwa, ya, melindungi jiwa, ya kan. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ini, Al-Baqarah, ya. Mungkin saya tampilkan nanti di layar Al-Baqarah, ya. Ayat 179 yang bunyinya walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, baik orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Jadi dalam kisos itu ada hayatun,
ya ulil albab, jadi jaminan kehidupan, ya kan. Jadi dalam hukum kisos itu ada jaminan kehidupan. Kisos itu apa? Jadi kisos itu hukum syariat yang dibalas sesuai perbuatan pelaku, ya kan. Misalnya kita menyakiti seseorang, ya kan, terus kita hajar dia, kita pukul sampai misalnya hidungnya patah, maka ketika diberlakukan hukum kisos, maka pelakunya itu harus dipatahkan juga hidungnya, ya. Misalnya kita memukul seseorang juga sampai telinganya patah atau terputus, ya kan, maka dalam kisos itu harus dibalas dengan memutus telinganya juga, ya kan. Bahkan kalau membunuh, maka dibalas juga dengan dibunuh juga, ya. Jadi menurut Imam Asy-Syaukani, ya, jadi Imam Asy-Syaukani ini ulama yang luar biasa, ya. Beliau ini mengarang beberapa kitab, ya. Kalau nggak salah 142 lah, ya. Kalau jenengan tahu silakan diberitahu, ya, di komen lah katanya, ya. Kalau nggak salah, ya, 142 kitab, ya. 5 kitab itu tafsir, ya. Salah satunya adalah Fathul Qadir, ya. 5 kitab itu khusus tafsir, ya. Terus 11 kitab itu hadis, ilmu hadis, ya kan. Lalu 20 kitab ilmu akidah, 74 kitab ilmu fikih, 3 kitab ilmu mantik, dan terakhir 29 kitab ilmu tasawuf, ya. Dengan total berapa gue lali. Dan salah satu kitabnya yaitu Fathul Qadir, ya, mengenai kitab tafsir Quran. Jadi Fathul Qadir ini ada 12 seri, ya kan. Jadi kalau namanya kitab tafsir, ya berarti tebel-tebel, ya. Tebel-tebel 12 kitab. Itu kan punya tafsir 5 kitab. Bayang, satu kitab ini salah satunya 12 seri. Tebel-tebel. Kita itu kadang kalau dibandingkan ulama dahulu, ya jauh. Seperti bumi dan langit, ya, bukan bumi dan langit, gorong-gorong dan langit. Gorong-gorong ini sore lemah di bawah tanah, ya, dan langit. Lah, Imam Asy-Syaukani ini mengartikan ayat walakum fil qisosil hayatun, mengenai ayat Al-Baqarah ayat 179 tadi, ya kan. Di ayat walakum fil qisosil hayawatun, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup. Ya, beliau berkata, saya tampilkan nanti, ya, yakni dalam hukum yang disyariatkan Allah kepada kalian, ini terdapat jaminan hidup bagi kalian. Karena bila seseorang mengetahui bahwa bila ia membunuh orang lain, maka ia pun akan dibunuh sebagai kisos. Dengan ini ia akan menahan diri dari membunuh dan tidak akan sembrono untuk melakukannya dan terjerumus ke dalamnya. Sehingga kedudukan ini sama dengan memberikan kehidupan kepada jiwa semua manusia. Ini merupakan ungkapan indah yang mengandung makna sangat mendalam, karena Allah menyatakan kisos yang sebenarnya kematian sebagai kehidupan. Ini karena dampaknya yang menyebabkan manusia menahan diri untuk saling membunuh demi kelangsungan jiwa dan kehidupan mereka sendiri, ya. Jadi intinya dari kesimpulannya ini, Imam Asy-Syaukani ini mengatakan, loh, kalau orang tahu kalau dia membunuh maka dibalas membunuh, maka dia akan menahan diri untuk menyakiti orang-orang, gitu loh. Akan menyakiti manusia, dia akan menahan diri karena tahu balasannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, disinilah Allah memaksudkan dalam ayat tersebut, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, ya kan. Jadi orang akan takut, gitu loh. Begal itu mau bacok, mau mencuri itu akan takut, gitu loh. Karena kalau dia misalnya menebas tangan, maka dia akan ditebas juga tangannya nanti, ya kan. Jadi begal itu kan takut, ya kan. Nah, jadi di sini hikmah dan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hikmahnya memang tidak diketahui, ya kita cuma sami'na wa ata'na, karena setiap perintah itu pasti ada manfaatnya buat kita. Ada hikmah di balik itu. Baik itu kita ketahui atau belum kita ketahui, tapi pasti ada, ya kan. Untuk siapa? Untuk kita sendiri.
Kita, Allah tidak perlu sholat kita, Allah tidak perlu sedekah kita, Allah tidak perlu zakat kita. Kita sendiri butuh dengan amal ibadah kita sendiri. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Kita baca istighfar 3 kali dan baca doa macam Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.